Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, alhamdulillah project car baru lagi. Tapi sekarang mobilnya bukan Vios, Limo atau Yaris. Sekarang mobilnya Civic FD2 guys. Ini 2000 cc tahun 2008. Warnanya silver. Masuk ke sini untuk pengerjaannya ini sepertinya lumayan banyak ya kan, terutama di bagian kaki-kaki. Jadi kan mobil ini kemarin kita ambil dari daerah Pandeglang, Banten tuh. Jadi dari Sukabumi kita meluncur ke Pandeglang untuk ngambil unit ini. Dan hari ini unitnya udah di garasi guys. Seperti biasa sebelum mobil yang kita bongkar, ini kita spill dulu, kita review tipis-tipis untuk kondisi sebelum kita bongkar. Oke. Jadi ini kalau selewat dari kejauhan nih kayaknya oke-oke aja mobilnya kan. Tapi kalau kita deketin, nah ini di bagian depan, nah ini natnya nggak rata nih. Ini yang ini agak naik nih. Yang sebelahnya lagi sebenarnya agak naik juga, cuman nggak terlalu parah tuh. Nanti untuk apa namanya, untuk natnya kita benerin, gapnya kita benerin. Lampu juga sebelah ini agak mundur, lampu depan. Terus di bagian ini nih, ini nggak ada karetnya nih guys tuh. Yang sebelahnya lagi sama kondisinya, nggak ada karet ya kan. Terus untuk di bagian ventilator cowl nih, ini dia udah ada patah di bagian ujung sebelah sini nih guys. Sebelah sini. Terus untuk karet-karetnya juga udah pada apa namanya, udah pada putus. Jadi kita nggak tahu bisa benerin apa enggak nih. Karena ini untuk karet di ventilator cowl-nya dia menyatu dengan plastik ventilator cowl-nya. Nah, terus ini untuk lampu nih mundur sebelah, ya kan? Nanti ini kita apa namanya? Kita selaraskan lah ya, kiri kanan. Terus untuk kaki-kaki dia udah pendek dari sononya. Terus ini di kap bagasi ada bekas bolongan sekrup guys. Jadi kata pemilik mobil ini sebelumnya dia pakai wing type R kayak gitu, cuman banyak fiber, ini dicopot dan di sebelah sini ada bolongannya guys gitu. Nah nanti untuk di bagian bolongannya ini minta untuk ditutup di las ya kan, nanti kita coba las aja. Oke. Nah jadi kemarin kan mobil ini kita bawa dari Pandeglang, Banten ke Sukabumi nih. Jadi di jalan udah lumayan terasa sih ini kekurangan mobilnya, terutama di kaki-kaki. Kaki-kaki depan ini lumayan juga kayaknya untuk perbaikannya nanti. Terus untuk roda belakang mah udah pasti, karena ini suara bearingnya udah parah banget guys. Ini kayaknya bearingnya udah rusak. Jadi sepanjang perjalanan dari Pandeglang Sukabumi ya, kita kayak dikejar-kejar motor. Saking gemuruhnya suara roda belakang ya kan. Dari penyakit itu dari bearing. Nanti pokoknya kita cek dulu deh sebelum kita bongkar. Oke. Sekarang kita lanjut ke interior. Ini interiornya aduh, sayang banget guys. Nih ini interior dibikin kayak gini guys. Ini jok-jok motif-motif orang kaya di desa nih. Motifnya kayak gini. Jadi sayangnya juga ini bukan cover, dia dibikin paten. Nih dibikin paten guys. Jadi dibikin paten itu kulit jok standarnya dibuang, dilepas, diganti pakai jok yang modelnya begini, renda-renda begini, anjir, kerut-kerut kayak gini. Nah ini untuk di bagian headrest ya. Kemarin kita coba bongkar di sono di rumah pemilik mobil karena penasaran. Dan untuk di bagian headrest ternyata kulitnya masih standar. Ini cuma dibungkus doang. Jadi yang udah nggak ada standarannya di bagian sini nih. Sandaran sama tempat duduk. Dia udah kulit orinya tuh udah dibuang. Jadi kalau kita buka ini kulit joknya langsung busa. Gitu guys. Nih. Untungnya atapnya nggak dirubah. Atapnya masih standar, cuman dirubah kulit jok sama apa namanya yang ada di door trim tuh, itu doang. Itu ini sih rencana kata pemilik mobil minta untuk minta untuk diberesin untuk si joknya, diganti pakai lapisan kulit jok baru gitu. Cuman nggak tahu jadi apa enggak. Intinya hari ini kita mau cek dulu kondisi keseluruhan kaki-kaki depan belakang. Oke. Nah oke guys, ini untuk kaki-kaki Civic FD2 2008 2000 cc.
Ini udah kita bongkar untuk kaki-kaki depan, belakang lagi proses, dan ternyata memang betul kerusakannya lumayan banyak guys. Ini kita absen satu-satu ya. Yang pertama ada karet stabil bar nih, karet stabil bar juga udah gepeng loh. Nih. Nah kan udah gepeng, terus nih untuk link stabil udah hancur. Ini udah lemas semua link stabilnya. Terus untuk di bagian ini nih, bal join nih, bal join juga dua-duanya kiri kanan udah rusak tuh. Ini udah hancur semua, udah lemas. Jadi ini bal joinnya mirip dengan Camry bentukannya guys, cuman nggak apa nah, beda nggak serupa. Nah ini untuk bushing arm udah retak lebih dari setengah. Ini bentar lagi jebol. Oh, kelihatan nggak? Ada apa namanya? Ada pecah dia. Terus selanjutnya shock. Untuk shock depan dia itu sebelah baru kayaknya nih, cuman digantinya pakai merek RMX. Nih, kita tes untuk yang merek RMX karena ini kayaknya kalau dilihat dari fisiknya belum lama ganti dan masih bagus. Oke, sebelah masih oke. Yang satunya lagi ini shocknya masih shock ori guys, dan lemah. Nih, naik mana naik, ada dikit cuman lemah udah lemah lah ininya. Ya kan, kalau memang betul ini shock ori ya berarti dari 2008 dong, belum pernah ganti. Nih. Untuk shock kurang lebih seperti itu. Terus ini support shock juga sudah waktunya ganti. Yang sebelahnya mana tadi? Ini support sebelahnya kondisinya sama, udah naik juga ya kan. Bearingnya juga udah seret dia kalau diputar-putar. Terus untuk di bagian karet boot shock sebelah mana ini, kanan apa kiri, pokoknya satu biji dah, dia hancur kayak begini kondisinya. Nah terus untuk tie rod rack end seperti biasa udah lemas juga loh, kiri kanan. Dan ini penyakit yang paling parah ternyata di bagian rack steer. Jadi untuk rack steernya ini ternyata bentuknya tuh sama dengan apa namanya, Brio CBU kemarin guys. Nah ini untuk karet boot rack steernya juga udah sobek kayak begini guys tuh. Ya mungkin ini adalah sumber kerusakan dari rack steer. Jadi karet bootnya lepas, nggak dibenerin, akhirnya kotoran, air segala macam masuk ke dalam ya kan, akhirnya bikin rack steer ini oblak. Jadi kalau kita belokin setir kiri kanan ini, as pinion tengahnya tuh goyang guys. Nih bisa dilihat nggak tuh, godek-godek guys. Jadi kalau dibelokin nih gini nih, dek, godek-godek kayak gitu tuh. Ini juga kalau kita apa namanya, posisi mesin mati ya kan, kita putar-putar setirnya, dia bunyi tuk tek ya kan. Otomatis kalau bunyi kayak gitu ya yang bermasalah di bagian rack steer. Cuman ini kita belum tahu untuk keputusan rack steer, apakah mau diganti baru, apakah mau diservis. Diservis juga paling nanti kita lihat dulu kondisi dalamannya. Kalau misalnya kerusakannya dari busing-busing aja ya insya Allah bisa dikerjain. Tapi kalau misalnya gigi pinion atau as pinionnya udah kena tuh, giginya udah gompal, ya kemungkinan susah untuk diservis guys. Kalaupun diservis dipaksain ya tetap nggak bakalan enak. Masalahnya tetap keluar duit, karena beli bushing ya kan, tenaga yang dikeluarin tetap harus dibayar guys gitu. Jadi ya nanti untuk keputusan ganti atau servis ya terserah pemilik mobil guys. Nah ini untuk kondisi kampas rem depan sebenarnya masih bisa dipakai, cuman udah mulai agak tipis ya. Nah ini yang sebelahnya kita cek juga. Mana tadi, nah ini guys. Ini kampas remnya masih bisa dipakai, cuman udah mulai tipis deh guys tuh. Jadi ya terserah pemilik mobil, mau sekalian ganti boleh, mau nggak diganti juga nggak masalah ya kan, tinggal kita pasang balik aja. Nah ini untuk kaki-kaki bagian belakang.
Nah, yang kemarin rumah satu ini guys nih bearingnya dia udah bunyi, udah parah. Ini kita dari Pandeglang Sukabumi full kayak dikejar-kejar motor di belakang ngung gitu. Ini untuk kampas rem belakang udah bener-bener botak. Udah habis. Terus untuk shock belakang ini juga sama lemah, sama kondisinya kayak shock depan tadi tuh. Oh, ini masih ada nyawanya, cuma tinggal dikit. Tuh. Ya kalau mau dipakai sih masih bisa, cuman umurnya nggak bakalan lama lah. Itu. Untuk bushing di knuckle arm masih oke, ya kan? Yang gede, yang kecil bagus. Terus untuk link stabil yang ini rusak juga, kondisinya sama kayak yang depan, dia udah lemes. Dan untuk apa namanya satu lagi bushing yang di dalam sana tuh, dia udah lumayan kayaknya udah mau hancur juga, cuman nggak ada yang jual guys. Kita lihat di katalog part number juga nggak ada. Gitu. Jadi untuk sementara yang ketahuan segini aja. Nanti kita konfirmasi dulu sama pemilik mobil keputusannya mau seperti apa. Jadi kita ngikutin aja. Ya kan, yang penting kaki-kakinya sudah full kita bongkar, sudah ketahuan semuanya yang rusak-rusak. Jadi yang paling berat sini di bagian rak setir sih. Ini rak setir kalau yang nyatu sama dinamo kayak gini, sama motor power steeringnya, itu paling murah harganya 3,5 atau 4 jutaan lah. Itu kondisinya copotan ya, copotan rekondisi sama aja. Itu kalau barunya kemarin Brio juga kita dapat info itu harganya sekitar belasan juta yang baru. Kalau dilihat secara fisik ini motornya lebih gede daripada punya Brio, ya otomatis kalau dilihat dari fisik sih mahalan ini kayaknya daripada Brio. Cuman yang nggak tahu, terserah pemilik mobil aja lah, kita mau ngikutin. Yang penting semua part sudah kita bongkar dan yang rusaknya sudah ketahuan semua. Untuk bearing roda depan aman, nggak perlu ganti. Oke, mantap.